Kenapa disebut nariyah? Karena semua permohonan kita akan sangat mudah dikabulkan bi wasilati as-sholah an-nariyah. Kayak cepatnya api ketika membakar rumput-rumput atau daun-daun yang kering. Kita ini tidak usah banyak-banyak, cukup 11 kali saja. Cukup 11 kali saja. Setiap hari. Itu pun insya Allah rekening kita tidak akan kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, semua jamaah, semua hadirin, alhamdulillah ala kulli hal. Pagi hari ini kita bisa sowan, kita bisa silaturahim. Moga-moga silaturahim ini benar-benar makbulah masmu'ah indallah subhanahu wa ta'ala, benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, moga-moga dengan berkah acara pada pagi hari ini, moga-moga kita semua benar-benar diakui sebagai santri para masyayikh almarhumin. Sebagaimana tadi sudah didawuhkan, sudah disampaikan bahwa memang kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi sangat penting. Sama-sama kita tahu bahwa semisal Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya beliau mengatakan bahwa asyuyukh fil ilmi aba'un fid din wa wuslatun bainal abdi wa baina rabbil alamin. Bahwa menurut pandangan agama, guru-guru kita ini adalah orang tua kita, dan lebih daripada itu beliau-beliau adalah penghubung di antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa la yakbuhu jahlul ansab wal wuslah bainahu wa baina rabbihil karimil wahhab ma'annahu ma'murun biddu'a ilahum wa birrihim wa sana'i alaihim wa syukri lahum. Sangat sembrono sekali kalau kemudian kita sebagai santri lupa siapa yang mengantarkan kita, mengenalkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita semua diperintah untuk terus membangun hubungan itu dengan terus mendoakan beliau, dengan terus berbakti kepada beliau, dengan terus memuji terhadap beliau, dan juga terus berterima kasih kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadayhi. Kamu belum pantas untuk kemudian bersyukur kepadaku sebelum kamu berterima kasih kepada siapapun yang membuat kalian semua berada di titik ini hari ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa aba'uka salas,
Orang tua kita itu memang ada tiga. Man waladak, man zawajaka bintah, man alamaka ilman walau harfan wahida. Bahwa orang tua kita itu yang pertama adalah orang tua yang membuat kita kemudian terlahir di dunia ini. Yang kedua adalah orang tua yang mengambil kita sebagai menantunya. Yang terakhir adalah orang yang sempat mengajari kita walaupun mungkin hanya satu huruf, tapi wa huwa afdaluhum. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa fa ayyu rutbatin ajallu min kaunil abdi wasitatan bainallah subhanahu wa ta'ala wa baina khalqihi bitakribihim zulfa wa siyaqatihim ilal jannatil ma'wa. Mana ada pangkat yang lebih istimewa daripada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghubung antara kita seorang hamba dengan Sang Pencipta. Itulah kemudian kenapa kita harus benar-benar memiliki satu hubungan khusus dengan para masyayikh kita, dengan guru-guru kita. Sekali lagi moga-moga kita semua benar-benar memiliki satu kepantasan untuk diakui sebagai santri-santri para masyayikh. Acara pagi hari ini merupakan satu acara yang baru pertama kali kami sowan. Tadi di mana-mana ada orang pakai rompi berjudul Ittisolana. Saya tanya, Ittisolana itu apa singkatannya? Apa kita memang saling terkait, saling terhubung? Ternyata ada singkatannya Ittisolana itu. Tadi itu kalau saya enggak salah, singkatannya itu insya Allah kayak Ittihad Sholawat Nariyah. Betapa bijaksananya guru-guru kita, dari sekian banyak syirat sholawat, kemudian yang diijazahkan, yang diminta untuk kita amalkan secara rutin, secara istiqomah adalah nariyah. Karena walaupun misal Rasulullah SAW mengatakan bahwa man sarahu ayyalqallaha wa huwa anhu radin falyuksir as-salah aliyah, atau man shalla alaiya salata wahidah sallallahu alaihi biha asyra, atau apapun janji-janji itu, kalau sifatnya di surga, kayaknya kita-kita orang itu dengan surga kurang tertarik dan dengan neraka kurang takut. Kita-kita ini adalah orang yang pokoknya pengennya fit dunya juga hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kalau janjinya hanya di surga itu memang kadang-kadang kurang semangatnya. Padahal kata Syekh Abu Bakar Sato, beliau mengatakan aksiru as-salah ala nabiyil karim fa inna as-salah alaihi tukaffiru dzambal azim. Kita ini tolong sedikit memperbanyak baca sholawat. Karena dosa-dosa kesalahan kita yang luar biasa banyaknya, insya Allah akan dihapus bi barakatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdi ila siratil mustaqim. Sangat mudahnya kita untuk tergoda, untuk lalai, itu bisa diantisipasi dengan kita memperbanyak baca sholawat. Wataqiqa ilaha adzabal jahim, dan dipastikan dengan memperbanyak sholawat kita semua insya Allah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yahdha fil jannah bin naimil mukim. Insya Allah kita semua akan mendapatkan nikmah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirat sholawatnya apa saja, tapi para masyayikh kita kemudian meminta kita untuk mengamalkan, mengistiqomahkan yang namanya sholawat nariyah. Disebut nariyah karena sangat efektif.
Karena sangat cepat untuk kemudian tuhaqqiqu maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Dianggap sangat cepat. Ka'ihraqin nar alal hashim. Kenapa disebut nariyah? Karena semua permohonan kita akan sangat mudah dikabulkan bi wasilati as-shalah an-nariyah. Kayak cepatnya api ketika membakar rumput-rumput atau daun-daun yang kering. Makanya kalau saya dengarkan cerita dari Razaki yang tadi dengan sangat sembrononya kemudian meminta kami untuk matur. Jangankan sebagaimana wadifah yang selalu dilakukan oleh para masyaikh, oleh Kiai Khalil, yang kemudian diijazahkan kepada teman-teman semua. Sebetulnya min khawasis sholah an-nariyah annaman wadhaba ala qiraatiha kulla yawmin 11 marrah faqadistan ka'annahu istanzala ar-rizqa minas sama wastahrajahu minal ardi. Kita ini tidak usah banyak-banyak, cukup 11 kali saja. Cukup 11 kali saja. Setiap hari. Itu pun insya Allah rekening kita tidak akan kering. Jangan amin dulu, yang penting dilakukan dulu. Iya, karena ini tidak ada hubungannya dengan amin-aminan, karena ini masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Walhasil, sholawat nariyah itu memang anti koler, anti melarat. Pengasuh Pondok Pesantren Derajat, Romo Kiai Ghafur, beliau mendapatkan ijazah dari Simbah Kiai Mahrus Lirboyo. Orang itu kalau baca sholawat nariyah, ba'da kulli maktubah, asyra marrah, ihda asyrata marrah, dijamin tidak akan melarat. Kok melarat? Berarti mohon maaf tulangnya sudah ketemplean tulang fakir. Dan itu sulit. Kalau itu sulit. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa man wadhaba ala qiraati hadhihi shalah, yakni shalah an-nariyah, kulla yaumin, setiap hari kok kemudian muwadhabah ihda wa arba'ina marrah au mi'ah au ziyadah. Siapapun dari kita mau istiqomah baca nariyah setiap hari 41 kali atau 100 kali atau bahkan lebih, farajallahu hammahu wa ghammah wa kasyafa karbahu wa dharah. Siapapun di antara kita kok mau memperbanyak, katakan begitu, membaca selawat nariyah, dipastikan keprihatinan, kesusahan, kegalauan yang ada dalam hati kita, insya Allah pelan-pelan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak, itu terakhir-terakhirnya mesti zaman cocok. Kalau setelah itu kan ada wahasana halahu wa nawwara sirrahu, sama enggak cocok itu. Tapi kalau cocoknya wa wassa'a rizqahu wa fatahalahu abwabal khairat az-zaidah, lah sama baru cocok itu. Rizkinya dimudahkan, kemudian potensi-potensi rizki semuanya dibuka. Nah, itu baru cocok awakmu. Atau kalau untuk zaki wa tanfudhu kalimatuhu fi ri'asat, dan orang yang istiqomah membaca nariyah pasti disegani oleh para pejabat dan sering disewani para pejabat. Itu mesti cocok itu, mesti cocok itu. Loh ya benar itu, Imam Qurtubi memang daunnya begitu. Ini saya enggak ini, memang begitu. Artinya kalau hari ini saya tanya, siapa ketua panitianya acara yang sehebat ini? Pak Bupati, normal. Sangat normal. Ini semua bukan faktor Kiai Zaki, bukan, tapi faktor istimewanya sholawat nariyah. Moga-moga kita semua bisa istiqomah, moga-moga kita benar-benar mendapatkan berkah, dan yang paling penting ya moga-moga kita benar-benar mendapatkan syafaah bi barakatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Pak,
kita ini terakhir ini. Sudahlah, santai saja. Pokoknya jenengan istiqomah sholawat insya Allah aman. Apapun kata Syekh Abi Bakar Sato dalam syarah Adhiyah, beliau mengatakan, "Faman kana misli mudhniban wa muqassira fajahu Rasulillahi qad jabaran naqsa. Faya fawza man shalla alaihi minal wara fadhaka bitaskilin limizanihi khussa." Kata beliau, orang-orang yang masih kayak saya, ya kadang-kadang ikut sholawatan, tapi kalau dangdutan juga agak tertarik. Tenang saja, tetaplah istiqomah baca sholawat, insya Allah fajahu Rasulillahi qad jabaran naqsa. Bi barakatin Nabi semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya fauzaman shalla alaihi minal wara. Betapa beruntungnya mulut yang melantunkan bacaan-bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzaka bitaskilin limizani khussa. Amal kebaikan kita yang sangat sedikit ini bibarokati sholah insya Allah bebannya insya Allah beratnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada semuanya, kepada para masyayikh, wabil khusus kepada Kiai Khalil As'ad. Saya mohon maaf. Minta doa restu, moga-moga guru-guru kami, para kiai-kiai kami, moga-moga selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh kita, moga-moga senantiasa sehat, diberikan panjang usia, selalu bisa masih berkesempatan untuk kemudian menemani kita, merestui kita, mendoakan kita semua. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.